Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Bima Zakia Harizona, NIP 200910102024 dengan jabatan sebagai penguji peralatan keselamatan pelayaran di kantor Distrik Navigasi Tipe A kelas 1 Bitung. Untuk yang pertama yaitu penetapan isu prioritas. Untuk penetapan isu prioritas terdapat 6 prioritas yang dibahas pada tugas sebelumnya. Nah, yang pertama kurangnya disiplin ASN untuk tepat waktu dengan jumlah nilai 13. Yang kedua belum optimalnya rasio ASN dan beban kerja dengan jumlah nilai 9. Eh, yang ketiga beberapa pegawai ditempatkan tidak sesuai dengan keahliannya dengan jumlah nilai 10. Yang keempat, manajemen pengelolaan dokumen dan pengarsipan yang belum terdigitalisasi dengan jumlah nilai 8. Yang kelima, banyak individu yang belum paham dengan penggunaan software digital dengan jumlah nilai 7. Dan yang terakhir, jaringan internet yang kadangkala kurang memadai dengan nilai 6. Di sini penetapan isu prioritas menggunakan metode USG, yaitu urgency, serious, and growth dengan skala 1 sampai 5, dan dihasilkan atau didapatkan jumlah nilai sebagai berikut, eh, yaitu penetapan isu prioritas dengan jumlah nilai tertinggi didapatkan oleh isu aktual kurangnya disiplin ASN untuk tepat waktu. Untuk selanjutnya mungkin analisis isu tentang kurangnya disiplin ASN untuk tepat waktu. Di sini kita menggunakan metode SWOT. Yang pertama yaitu ada strengths, yaitu adanya regulasi dan aturan terkait kedisiplinan ASN, misalnya peraturan kepegawaian. Yang kedua, potensi ASN untuk menjadi teladan bagi masyarakat jika disiplin waktu ditetapkan. Dan yang ketiga, adanya sistem absensi manual atau elektronik yang dapat digunakan untuk memantau kehadiran. Dan yang keempat adalah kesadaran sebagian ASN untuk pentingnya ketepatan waktu. Yang selanjutnya yaitu opportunities, yaitu adanya kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk sistem monitoring kehadiran yang lebih baik. Yang kedua adalah adanya keinginan dari pimpinan untuk meningkatkan kedisiplinan dari ASN itu sendiri. Yang ketiga adalah peluang untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang pentingnya disiplin waktu. Serta yang keempat adalah adanya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien yang dipengaruhi oleh kedisiplinan ASN. Yang selanjutnya yaitu ada weakness, lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi terhadap keterlambatan, yaitu budaya kerja yang kurang menekankan pada ketepatan waktu di sebagian unit kerja, yaitu kurangnya contoh kepemimpinan yang disiplin dalam hal waktu. Motivasi kerja sebagian ASN yang rendah dapat berkontribusi pada kurangnya disiplin waktu, yaitu selanjutnya sistem absensi yang kurang efektif atau tidak dimanfaatkan secara optimal. Dan terakhir yaitu traits, yaitu yang pertama dampak buruk keterlambatan ASN terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang kedua yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi. Yang ketiga, potensi munculnya ketidakadilan di antara ASN yang disiplin dan yang tidak. Dan yang terakhir yaitu resistensi dari sebagian ASN terhadap perubahan budaya kerja yang lebih disiplin. Selanjutnya yaitu langkah antisipatif atau ide kreatif yang mungkin bisa dilakukan terhadap isu aktual yaitu kurangnya disiplin ASN. Yang pertama adalah sosialisasi dan penegasan aturan, seperti kampanye kesadaran dengan mengadakan kampanye internal yang menekankan pentingnya disiplin waktu bagi efektivitas kerja dan pelayanan publik. Ini bisa melalui poster atau mungkin sesi informasi. Penegasan aturan yang jelas dengan memastikan semua ASN memahami aturan terkait jam kerja dan konsekuensi dari keterlambatan.
Aturan ini perlu dikomunikasikan secara berkala dan mudah diakses. Yang kedua, yaitu pemantauan dan evaluasi dini, yaitu sistem absensi yang efektif dengan memastikan sistem absensi baik manual maupun digital berfungsi dengan baik dan datanya terpantau secara rutin. Identifikasi dini potensi masalah yaitu menganalisis data kehadiran secara berkala untuk mengidentifikasi ASN atau unit kerja yang menunjukkan tren kurang disiplin waktu sejak awal. Yang ketiga yaitu pengembangan budaya organisasi yang positif dengan keteladanan sejak awal, mendorong para pimpinan untuk selalu memberikan contoh yang baik dalam hal ketepatan waktu. Membangun rasa tanggung jawab, menanamkan pemahaman bahwa ketepatan waktu adalah bagian dari tanggung jawab profesional setiap ASN. Yang keempat yaitu fasilitasi dan dukungan dengan mencari tahu kendala sebelum memberikan sanksi, mencoba memahami jika ada kendala sistematik atau pribadi yang menyebabkan ASN kesulitan tepat waktu, menyediakan solusi yang mungkin atas kendala tersebut, misalnya kayak pengaturan transportasi jika ada masalah akses. Yang terakhir, pelatihan dan pengembangan diri dengan pelatihan manajemen waktu, mengadakan pelatihan tentang manajemen waktu dan organisasi diri untuk membantu ASN mengatur waktu mereka dengan lebih efektif. Langkah-langkah antisipatif ini berfokus pada pencegahan dan pembentukan budaya disiplin sejak dini, sehingga potensi masalah keterlambatan dapat diminimalisir sebelum menjadi isu yang signifikan. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.